Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Quran surah yang kedua atau surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya sebagai bekal bagi kita untuk menggapai kehidupan yang hakiki dan bahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan setiap aktivitas ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling terbaik yang harus kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu, karena bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita coba renungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan sahabat Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi atau Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW memberikan nasihat secara khusus kepada sahabat, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa nasihat ini adalah nasihat untuk setiap pribadi umat Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diartikan secara umum oleh ulama dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa pengertian takwa yang secara khusus dan bahkan disampaikan oleh sahabat Nabi dan juga para ulama. Di antaranya seperti Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan makna ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna takwa menurut Abdullah bin Mas'ud adalah ayyuta'a wa la yuqsa. Allah senantiasa ditaati dan jangan sekali-kali kita berlaku maksiat atau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, apapun bentuk yang diperintahkan oleh Allah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, semuanya mengandung unsur positif. Tidak akan pernah kita dapati unsur negatif dari perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Di saat kita mengerjakannya benar-benar karena Allah, dan di saat kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah, artinya kita melanggar yang diperintah oleh Allah, maka yang banyak itu adalah negatif dan tidak akan pernah kita temukan positifnya. Lihatlah orang-orang yang ketika dia sudah melakukan perbuatan maksiat, jauh dari Allah, mereka melakukan tindak-tindakan yang dilarang oleh Allah seperti narkoba, LGBT, judi online dan lain sebagainya. Bahkan kita dengar berita di TV, di media sosial bahwa akibat daripada perlakuan atau hal seperti judi online yang dilakukan oleh orang, tidak sedikit rumah tangga yang berantakan. Suami istri ribuan orang bercerai di Indonesia ini gara-gara mengikuti arus trending ikut judi online. Bukan hanya suami istri yang bercerai, dampaknya kepada anak-anak yang berantakan. Maka oleh karena itu ketika seorang mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Setidaknya apa yang kita lakukan karena Allah, memenuhi perintah Allah, hati kita dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka dampak negatifnya akan ditemukannya dalam kehidupan. Maka ketika itu orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia sudah membimbing dirinya, meriadah dirinya untuk selalu taat kepada Allah, maka ketika dia mencoba untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka ibadahnya itulah yang melarang dia untuk melakukan keburukan. Kaki yang dilangkahkan untuk yang buruk, dia ingat bahwa ini dilarang oleh Allah, maka sifat atau sikap muraqabah akan muncul dalam diri seseorang. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakini dalam dirimu bahwa Allah senantiasa melihatmu. Siapapun kita, ketika kita ibadah sudah dilaksanakan, yakinlah dan berdoalah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan itulah yang membimbing kita agar tidak melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa yang pertama menurut Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, orang takwa itu adalah ayuskara wala yukfar. Orang yang bertakwa itu dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan dia tidak mau mengkufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ma'asyiral muslimin, ini bukan perbuatan hamba Allah yang biasa saja.
Tapi para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang paling terdepan dalam melaksanakan syukur. Kita lihat contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak dua tumitnya melakukan salat malam. Bertanyalah istri tercinta, lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa engkau begitu melakukan ibadah wahai Rasulullah, sampai bengkak dua kakimu melakukan ibadah salat malam kepada Allah? Waqad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang berlalu, dan kalaupun ada dosamu yang akan datang, Allah telah menjamin bahwa engkau adalah Mustafa, pilihan Allah. Tak mungkin engkau melakukan perbuatan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apakah aku ini tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi dan Rasul adalah orang terdepan dalam bersyukur. Namun ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah, masih merasa kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, namun untuk datang ke masjid itu hanya hari Jumat. Bagaimana dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, namun untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita enggan melakukannya. Padahal gaji sekian, masukan sekian, rezeki yang diberikan oleh Allah sekian. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya? Maka penyesalan yang paling besar nanti, ma'asyiral muslimin, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Kalau kematian sudah datang, dia mengatakan kepada Allah, wahai ya Allah, tangguhkanlah kematian walaupun hanya sebentar. Maka dua hal yang akan kulakukan. Pertama, fa asaddaqa, saya akan bersedekah wahai ya Allah. Yang kedua, wa aqum minas shalihin, dan saya akan melakukan amalan-amalan saleh. Sedekah itu amalan khusus. Wa amilus shalihat itu amalan-amalan umum. Ketika orang sudah meninggalkan kehidupan dunia, maka yang diingatnya bukan yang lain, silaturahminya, kebaikannya kepada yang lain, tapi yang diingatnya adalah sedekah tentang hartanya. Maka pertanyaan yang paling berat nanti di akhirat tentang harta, ma'asyiral muslimin, min aina tasabah, dari mana engkau dapatkan, wa bima anfaqah, dan untuk apa engkau pergunakan. Maka orang yang bersyukur itulah orang yang bertakwa kepada Allah, dan tidak semua hamba Allah yang bisa menjalankan syukur. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilan ma tashkurun, sedikit di antara hambaku, kata Allah, yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna takwa adalah ayyuzkara wa la yunsa. Allah senantiasa kita ingat dan jangan pernah sekali-kali melupakan Allah. Maka kehidupan kita ini harus dihiasi dengan mengingat Allah. Salat yang kita lakukan, aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk membayar hutang. Bayar hutang saja dulu ke masjid, pai salat saja dulu, bukan bayar hutang, tapi itu adalah kebutuhan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, tak lain dan tak bukan, semuanya adalah untuk mengingat Allah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, pada prinsipnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Satu jengkal kita mendekatkan diri kepada Allah, satu hesta Allah mendekat kepada kita, satu hesta kita mendekat kepada Allah, maka satu depa Allah pun akan datang kepada kita. Demikian seterusnya. Maka orang yang tenang hidupnya, ma'asyiral muslimin, bukan orang yang banyak harta. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, banyak orang kaya yang bunuh diri, banyak orang yang mempunyai jabatan yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan sebuah keyakinan dalam dirinya, ketenteraman batin tidak didapatkannya. Maka sebagai orang muslim, orang yang bertakwa kepada Allah, langkah yang harus kita ambil adalah ketika terjadi datang nikmat, ingat Allah. Ketika dalam sukar
juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan orang muslim. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan orang beriman itu adalah baik. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang lahir dalam dirinya adalah sifat sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, pesan dalam hadis tadi adalah wa azbi sayyi'atal hasanata tambuha. Iringilah perbuatan keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan akan dihapus oleh kebaikan. Siapa kita dalam kehidupan ini yang tidak pernah merasa salah, yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah khilaf dan lain sebagainya? Namun sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kemaksiatan adalah at-tawwabun. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap bani Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga dalam hadis lain mengatakan, ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka ditempelkan di hatinya satu titik bintik hitam. Kalau dia ingin lepas bintik hitam tersebut, bagaimana caranya? Faiza naza'a wastaghfara wa taba. Dia mesti bertaubat kepada Allah. Sukila qalbu, hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan maksiat, wa in ada zida fiha, kembali lagi melakukan maksiat. 5 kali melakukan pencurian motor orang, tidak apa-apa, cukup yang ke-6 kali ditangkap oleh polisi. Artinya ketika dia berulang melakukan perbuatan maksiat, ketika itu hatinya selalu dipenuhi dengan titik bintik hitam. Dan kalau orang sudah terbiasa melakukan seperti itu, Nabi mengatakan sama dengan telah melakukan ran. Apa itu ran? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi yang membuat hati mereka tertutup adalah akibat daripada ulah perbuatan yang telah mereka lakukan. Malah maka oleh karena itu kita dekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak melakukan kebaikan, dan kita jauhkan diri daripada perbuatan dosa. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, dalam hadis tadi Nabi juga mengingatkan kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Pencerminan iman dalam diri kita, ma'asyiral muslimin, itu berpengaruh terhadap perbuatan kita. Makanya ketika Nabi ditanya oleh orang Ansar, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasul, siapakah orang beriman yang paling sempurna keimanannya kepada Allah? Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis lain, Nabi juga ditanya oleh orang Badui, ya Rasulullah, ayun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, namun umur panjang yang diberikan oleh Allah dipergunakannya untuk ibadah dan perbuatannya, akhlaknya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu mesti berbekas dalam diri kita. Kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin bersedekah. Itulah yang menghijab perbuatan kita daripada perbuatan keburukan. Tapi ketika sholat dikerjakan, mencaci orang jalan terus, ketika sedekah dilaksanakan, menghina dan sombong kepada orang jalan terus, berarti zuk dari ibadah yang dilakukannya belum nampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang diinginkan oleh Allah adalah ketika ibadah dilakukan, semakin tawadhu kita di hadapan Allah dan semakin berakhlak mulia kita di hadapan manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhzul man khazala al muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikrillah.